Tapi ada drama yang real dari siapa? Tabi'in. Siapa? Nama ulamanya. Namanya Zaid bin Zuto. Pernah dengar? Zaid bin Zuto ini seorang anak muda yang takut sama Allah. Dia punya, kata Ibnu Taimiyah ini, dia punya 3 ciri orang hamba Allah yang terbaik itu. Dia punya 3 sikap. Satu, dia ada nilai khauf dalam dirinya. Dia punya rasa takut sama Allah, khosaya. Dan dia punya roja, rasa harap kepada Allah. Yang ketiga, dia punya hub, kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 165, posisi 11 itu. Saya nggak apa. Kalau di handphone ya 3 kali scroll lah. Lebih canggih. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu kecintaannya teramat sangat besar sama Allah. Nah, Zaid bin Zuto ini seorang anak muda yang rajin belajar. Suatu waktu dia mau cari ilmu. Beliau mencari ilmu menyusuri hutan, melewati lembah, mendaki gunung. Ninja Hattori. Ini Zaid bin Zuto mencari ilmu sampai kemudian melewati hutan. Suatu saat beliau kelaparan. Pas beliau lagi kelaparan, di sungai yang kemudian beliau sedang lewati, itu nampaklah satu buah apel yang sedang ngambang. Gitu. Kebayangkan? Buah apel yang ngambang. Lagi kelaparan Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Masya Allah, Alhamdulillah ada buah apel. Langsung diambil sama Zaid bin Zuto. Begitu diambil, digigit, ditelan. Nggak perlu dijilat, dicelupin. Jadi langsung ditelan, digigit langsung ditelan. Alhamdulillah, lapar, saking laparnya. Begitu, saya nggak bisa praktekin, nggak ada buah apelnya di sini. Kalau ada saya praktekin. Ada nggak sih buah apel? Begitu ditelan, Zaid bin Zuto mikir, Astagfirullahaladzim, ini apel punya siapa? Kata Zaid bin Zuto. Coba bayangin, saking dia memiliki rasa takut yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apel punya siapa? Saya harus minta izin. Kalau nggak minta izin, nanti akan menjadi sesuatu yang haram dalam tubuh saya. Saya akan cari siapa pemilik dari buah apel ini. Pertanyaannya, kalau antum bakal gitu nggak? Beako gegelan terus. Habis itu digigitin terus. Tapi Zaid bin Zuto kepikiran, subhanallah, saya belum minta izin, ini yang siapa nih? Saya cari dulu kebun apelnya. Disusuri sungai itu akhirnya ketemulah kebun apel. Ada satu rumah di situ, lalu kemudian didatangi rumah itu. Assalamualaikum. Lalu dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, benarkah engkau pemilik kebun apel ini? Betul, kata seorang bapak ini. Saya tadi, perkenalkan, saya Zaid bin Zuto. Saya sedang mencari ilmu untuk belajar. Dan suatu ketika pada saat itu saya kelaparan dan saya lihat ada buah apel yang mengambang di sungai. Lalu saya refleks ambil buah apel itu, lalu saya gigit dan saya makan. Dan saya baru ingat setelah saya telan bahwa ini bukan hak saya. Karena saya belum meminta izin kepada sang pemilik buah apel ini. Maka wahai hamba Allah, seandainya engkau pemilik buah apel ini, tolong halalkan apa yang sudah aku telan. Kebayang nggak? Gokil nggak ini kira-kira? Apa kata jawaban sang pemilik kebun? Demi Allah, saya tidak akan halalkan apa yang sudah kamu telan. Mun urang-urang dikitukeun langsung mikir-mikir, kopet pisan ya jawaban. Gitu ya. Pelit banget sih, cuman segigit doang gitu. Zaid bin Zuto juga kaget loh, cuman segigit loh. Kok nggak boleh? Terus kemudian kata hamba Allah ini, saya tidak akan halalkan apa yang sudah kamu telan kecuali satu syaratnya. Kata Zaid bin Zuto, katakan syaratnya, insya Allah saya akan penuhi syaratnya. Asalkan ini menjadi halal dalam tubuh saya. Jangan sampai merusak semua hafalan dan ilmu saya. Kemudian kata si bapak ini, satu syaratnya, kau menikah dengan putriku. Kan kalau yang jomblo langsung ngeunah kieu Enak banget pak. Cuman gara-gara satu gigitan buah apel diajak nikah. Kata Zaid bin Zuto, are you serious? Seriously? Ini serius nih? Saya cuman gara-gara makan buah apel saya disuruh nikah. Kata ayah sang pemilik kebun ini, iya, syaratnya satu, kau menikah dengan putriku. Ketahuilah, dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia cacat. Mikir kan? Ayo, kira-kira mau nggak? Logika, mau nggak? Enggak. Tapi karena Zaid bin Zuto
sangat takut kepada Allah. Dia harus menghalalkan apa yang dia sudah makan. Kata Zaid bin Zuto, ada nggak syarat yang lain? Sungguh itu menjadi sesuatu yang berat untuk saya. Kata bapak ini, mana yang lebih berat dibandingkan sesuatu yang haram ada dalam tubuhmu? Kemudian kata Zaid bin Zuto, oke, kalau gitu, deal or no deal? Deal. Akhirnya deal, menikah dengan putri sang pemilik kebun. Akhirnya akad nikah dilaksanakan, putrinya masih diumpetin. Lalu kemudian selesai akad nikah, ayahnya bilang, silakan kau datangi kamar putriku. Hari ini, saat ini, dia sudah menjadi istrimu dan dia halal bagimu. Akhirnya didatengin sama Zaid bin Zuto, lemas. Datangnya lemas. Masuk ke kamar, refleks bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada suara wanita menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari dibalik tirai ya siga kita. Ya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Udah kebayang. Harus ada visualnya. Kayak tadi apel nggak ada. Tirai keluar. Gitu. Ini memang saya tadinya pengen minum, tapi belum tentu ini hak saya. Bisa jadi ini sesuatu yang haram untuk saya. Gimana kalau saya minum ini saya disuruh nikah sama Pak DKM? Repot saya. Maka kemudian kaget Zaid bin Zuto. Kata Zaid bin Zuto, Astaghfirullahaladzim, maaf, saya salah kamar. Saya akan keluar dari sini. Kata wanita itu, enggak sayang. Tapi nggak lebay juga kayak Teteh sih. Nggak bilang, kamu nggak salah kamar. Begitu oke. Jadi biasa. Kata istri ini, kata istrinya Zaid bin Zuto yang sudah halal ini katanya, kamu nggak salah kamar sayang. Kata Zaid bin Zuto, enggak, saya salah kamar. Karena ayah mertuaku bilang, bahwa putrinya itu seorang yang buta, seorang yang bisu, seorang yang tuli, seorang yang tidak bisa berjalan. Cacat. Kata wanita ini, apa saja yang ayahku sampaikan kepadamu? Iya, dia katakan kepadaku bahwa dia seorang yang bisu. Kata wanita ini, demi Allah, ayahku benar. Aku orang yang tidak bisa berbicara sesuatu kecuali sesuatu itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau itu tuli. Demi Allah ayahku benar. Karena aku tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau buta. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang membuat Allah murka. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau orang yang cacat tidak bisa berjalan. Demi Allah ayahku benar, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali ke tempat dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gokil. Dari pernikahan ini lahirlah Imam Abu Hanifah yang teman-teman kenal dengan Hanafi, ulama yang luar biasa, pendiri mazhab Hanafi yang banyak dipakai di Europe dan sebagian Timur Tengah, bahkan di Indonesia juga ada.